Biawak Komodo adalah legenda, bak selebriti, namanya terkenal seantero dunia, sejak pertama kali ditemukan tahun 1911, oleh seorang letnan Belanda J.K.H. van Steen. Kala itu, oleh Letnan Steen, foto dan spesies komodo dikirim ke kurator, Museum Zoologi Bogor, yaitu Pak Owens. Owenslah yang kemudian menetapkan satwa ini sebagai spesies baru, dan diberi nama Varanus komodoensis. Sementara oleh masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Komodo, TNK, satwa ini dikenal dengan sebutan orah. 104 tahun sudah berlalu dan hingga kini, satwa unik dan endemik ini tetap eksis menghuni kawasan TNK, serta di bagian barat dan utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Satwa ini pun telah menarik perhatian puluhan ribu wisatawan untuk melihatnya langsung di habitat alaminya. Namun pernahkah kita bertanya, bagaimana asal-usul komodo? Apakah dari dulu, kala dia sudah menghuni tempat hidupnya yang sekarang ini, benarkah mereka keturunan dinosaurus? Kalau benar, mengapa ukurannya lebih kecil? Lalu mengapa hewan ini hanya ada di Flores dan TNK? Sejauh ini ada dua versi yang menjelaskan keberadaan komodo. Yang pertama adalah dari dongeng atau legenda Putri Komodo, dan yang kedua adalah versi ilmiah. Versi dongeng memang sulit dibuktikan, karena modalnya adalah cerita yang diwariskan turun-temurun, dan diakui di masyarakat, sedangkan versi ilmiah mengandalkan fakta-fakta hasil penelitian yang dapat dibuktikan. Legenda Putri Komodo. Legenda tentang komodo ditemukan dalam tulisan Hilice Johani Lapian, yang mengacu pada cerita dari Isaka Mansur, seorang penduduk Pulau Komodo. Berikut legenda tersebut. Pada zaman dahulu kala, seorang putri gaib hidup di Komodo, dan dipanggil sebagai Putri Naga oleh masyarakat setempat. Putri menikah dengan seorang laki-laki, bernama Majo, dan melahirkan anak kembar, seorang bayi laki-laki, dan seekor bayi naga. Anak laki-lakinya diberi nama Sigerong, dan dibesarkan di antara manusia, sementara naga yang dinamainya Orah dibesarkan di hutan. Mereka berdua tidak saling tahu satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, Sigerong yang sedang berburu di hutan, membunuh rusa. Tetapi sewaktu ia hendak mengambil hasil buruannya, datanglah seekor kadal besar dari semak belukar, yang berusaha untuk merampas rusa itu. Sigerong berusaha mengusir hewan itu, tetapi tidak bisa. Hewan itu berdiri di atas bangkai rusa, sambil memberi peringatan dengan menyeringai. Sigerong mengangkat tombaknya untuk membunuh kadal itu, saat tiba-tiba muncul wanita cantik bersinar, Putri Naga. Dengan cepat, ia meleraikan mereka, dan memberitahu Sigerong, jangan bunuh hewan ini, dia adalah saudara perempuanmu. Orah, aku yang melahirkan kalian. Anggaplah dia sesamamu karena kalian bersaudara kembar. Selain soal legenda itu, di kalangan masyarakat di TNK, juga ada kepercayaan bahwa ada dua jenis komodo berdasarkan jumlah jari kaki. Itu saya ketahui saat melakukan penelitian di TNK tahun 2008. Kata mereka, ada komodo berjari 5 yang merupakan komodo sejati yang ganas. Sedangkan komodo orah, versi cerita, berjari 4. Namun, selama penelitian tersebut dan hingga sekarang saat menjadi staf di TNK, saya belum pernah melihat komodo berjari 4, atau mungkin dia tidak akan muncul di hadapan manusia selain saudaranya, entahlah. Fakta ilmiah, untuk lebih memahami penjelasan ini, mari kita kembali mulai dari zaman Jurassik, yaitu sekitar 135–180 juta tahun lalu, atau gampangnya, bayangkan saja kondisi alam di film Jurassic Park. Pada zaman tersebut, bumi masih hijau, didominasi tanaman rerumputan, pakis-pakisan dan pohon berdaun jarum, seperti pinus. Belum ada manusia dan seluruh daratan masih tergabung. Belum ada 5 benua besar seperti sekarang ini. Pada zaman tersebut, dinosaurus menguasai bumi daratan dan udara, sedangkan laut dikuasai buaya dan kelompok sauria, reptil air. Kelompok sauria ini terdiri dari Aegilosaurus, Dolichosaurus, dan Mosasaurus. Setelah dua spesies pertama berkurang dan punah, Mosasaurus dengan panjang tubuh mencapai 10 meter, menjadi top predator di lautan. Spesies Mosasaurus pun kemudian punah, bersamaan dengan kepunahan besar-besaran para dinosaurus penghuni daratan. Keturunannya kemudian perlahan beradaptasi dengan kehidupan daratan, dan menjadi nenek moyang Varanus modern termasuk Komodo, yang dimulai sekitar 70–100 juta tahun lalu. Kesamaan keduanya adalah, bukaan rahang memampukan mereka memangsa satwa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuh mereka. Evolusi memang tidak singkat, keluarga Varanidae kemudian berkembang, dan menyebar ke seluruh penjuru bumi.
Sementara itu, terkait asal-muasal dan arah penyebaran komodo, terdapat dua hipotesa. Pertama, varanid awal menyebar dari barat, Asia, menuju timur, Australasia. Hipotesa kedua adalah kebalikannya, perkembangan varanid dari timur ke barat, dari Asia menuju ke Australasia. Hipotesa kedua merupakan hipotesa yang paling banyak diterima selama ini, bila mengacu pada hasil studi terhadap fosil, dan kedekatan genetik antara Varanus komodoensis dengan spesies Varanus lain di Australia. Selain itu, benua Australia adalah benua dengan keanekaragaman reptil paling tinggi dibandingkan benua lain di dunia. Perpindahan Varanus komodoensis dari Australia ke Sunda Kecil, kemungkinan terjadi pada masa Pleistosen, 1,8 juta sampai 11.700 tahun lalu. Nah, kalau ada yang pernah menonton film Ice Age pasti mudah membayangkan kondisi bumi saat itu. Ciri utama masa tersebut adalah proses glasial, glasier menutupi permukaan bumi, terjadi berkali-kali. Proses glasiasi ini memungkinkan satwa berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Pada zaman ini juga daratan bumi mulai terpisah seperti saat ini. Namun proses glasiasi yang sering menyebabkan munculnya jembatan es antar pulau. Mengapa hanya hidup di TNK dan Flores? Informasi tentang perpindahan dan survival komodo di seluruh Sunda Kecil setelah masa Ice Age berakhir masih misteri dan terus dipelajari. Apakah mereka tidak bisa kembali ke Australia dan terjebak? Demikian juga halnya dengan pygmy elephant, gajah kerdil, yang dulu menghuni daratan Flores. Mungkinkah komodo bertahan di Flores karena adanya gajah kerdil tersebut? Penggalian di Liang Bua Manggarai menemukan bahwa Homo floresiensis kemungkinan memburu gajah kerdil. Jika Homo floresiensis berburu gajah, dan mamalia besar lain, kerbau, kuda, rusa, maka persaingan makin sulit, maka penurunan satwa mangsa kemungkinan mempengaruhi penyebaran, dan wilayah jelajah satwa komodo terutama yang dapat terlihat pada keberadaan populasi, yang terbatas saat ini di utara dan barat Pulau Flores. Jadi, inilah yang membuat komodo juga terkenal di antara para ilmuwan, dan dunia awam, begitu purba, tetapi juga begitu misterius. Di antara sekian banyak pulau di Sunda Kecil, komodo mampu bertahan hidup di bagian barat dan utara Flores dan TNK. Sejak berjuta-juta tahun lalu, mereka penguasa asli pulau-pulau kita, hidup jauh lebih lama, bahkan sebelum nenek moyang manusia modern muncul. Mereka keturunan purba dengan sifat liar dan ganas yang sudah muncul sejak ratusan juta tahun lalu. Benar kata Blair, bersaudara dalam buku Jelajah Indonesia Ring of Fire bahwa bagi manusia, perubahan adalah sesuatu yang abadi. Namun bagi para ilmuwan, komodo adalah contoh keabadian itu.